Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sasa Marwah Wafida. Saya berasal dari Universitas Siliwangi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Hari ini kita akan memulai sesi pembelajaran dengan penuh semangat dan juga antusiasme yang tinggi ya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu lapisan-lapisan atmosfer. Saya harap kalian memperhatikannya dengan baik ya. Oh iya, apakah kalian ada yang tahu apa sih atmosfer itu dan ada berapa lapisan atmosfer? Jadi, atmosfer ini adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi dan memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia. Kata atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu ada atmos yang artinya uap air atau gas dan sphaira yang artinya selimut atau lapisan. Untuk selanjutnya ada ciri-ciri atmosfer. Ada yang tahu nggak apa saja sih ciri-cirinya? Oke, jadi untuk ciri-ciri atmosfer ini yang pertama ada tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak terasa kecuali dalam bentuk angin. Terus dinamis dan juga elastis, sehingga dapat mengembang, menyusut, dan juga bergerak. Dan memiliki berat, sehingga menyebabkan tekanan. Yang selanjutnya ada fungsi atmosfer. Untuk fungsi atmosfer sendiri ini, yang pertama ini itu ada melindungi bumi dari radiasi sinar matahari yang sangat berbahaya. Dan yang kedua menjaga suhu bumi agar tetap sejuk dan juga stabil, sehingga dapat ditinggali oleh makhluk hidup seperti kita semua ini. Dan yang selanjutnya ada melindungi bumi dari berbagai benda asing, seperti meteor, meteorit, dan juga terlibat dalam siklus air, pembentukan awan, dan juga dalam fenomena cuaca. Kemudian, atmosfer ini tuh terdiri dari beberapa unsur gas. Yang pertama ini ada yang paling dominan atau yang paling banyak, yaitu ada nitrogen. Nitrogen ini tuh sebesar 79,08%. Dan yang kedua ada oksigen. Oksigen sebanyak 20,95%. Dan yang ketiga ada argon. Argon ini tuh sebanyak 0,93%. Dan yang keempat ada karbon dioksida. Karbon dioksida sebanyak 0,35%. Dan sisanya ini ada neon, metan, helium, dan juga xenon. Oke, untuk selanjutnya mengenai lapisan-lapisannya. Ada yang tahu nggak ada berapa sih lapisan atmosfer dan apa saja lapisan atmosfer itu? Jadi, untuk lapisan atmosfer ini tuh ada 5. Yang pertama ada troposfer. Troposfer ini tuh yang paling dekat dengan bumi. Yang kedua ada stratosfer. Yang ketiga ada mesosfer. Yang keempat ada termosfer. Dan yang terakhir ada eksosfer. Nah, sekarang kita akan memasuki lapisan yang pertama, yaitu troposfer. Di lapisan troposfer, ketinggiannya bisa mencapai 12 km dari permukaan bumi dan memiliki ketebalan kurang lebih 16 km di bagian khatulistiwa dan 8 km di bagian kutub. Terus, di lapisan troposfer juga terdapat lapisan gradien termik, yaitu semakin naik ketinggiannya, maka semakin rendah suhunya. Dan di lapisan troposfer juga terdapat kandungan unsur yang didominasi oleh unsur nitrogen dan juga oksigen. Dan merupakan satu-satunya lapisan atmosfer yang memiliki kandungan zat cair. Nah, di troposfer juga merupakan tempat berbagai fenomena cuaca yang ada di permukaan bumi, seperti hujan, badai, terus salju, dan masih banyak lagi. Oke, yang selanjutnya ada lapisan yang kedua, yaitu lapisan stratosfer. Di lapisan stratosfer, ketinggiannya bisa sekitar 12 sampai 60 km. Terus, lapisan stratosfer ini merupakan tempat yang tenang untuk pesawat. Jadi, pesawat ini tuh biasanya terbang di lapisan stratosfer. Terus, di lapisan stratosfer juga merupakan lapisan yang terhubung dengan lapisan ozon, yang berfungsi untuk melindungi sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Nah, di stratosfer ini berbeda dengan lapisan yang tadi. Kalau di stratosfer, semakin naik ketinggiannya, maka semakin tinggi juga suhunya. Dan di lapisan stratosfer mengandung bahan sulfat yang mempengaruhi terjadinya hujan. Dalam lapisan ini tuh tidak mengandung uap air, awan, ataupun debu, sehingga udara di dalam lapisan ini tuh bisa disebut kering. Nah, di lapisan stratosfer terdapat lapisan stratopus, yaitu batas dari lapisan stratosfer dengan lapisan yang ada di atasnya. Nah, untuk sekarang kita akan masuk ke lapisan yang ketiga. Ada yang tahu apa sih lapisan yang ketiga ini? Ya, benar sekali.
Lapisan yang ketiga adalah mesosfer. Nah, di lapisan mesosfer ketinggiannya sekitar 60-80 km. Di mesosfer merupakan tempat yang mampu menghancurkan meteor atau meteorit karena perbedaan suhu dengan termosfer dan dengan lapisan ini. Di lapisan mesosfer, yaitu semakin naik ketinggiannya maka semakin rendah suhunya, yang bisa sekitar minus 83 derajat Celcius. Seperti lapisan yang pertama, namun ini tuh lebih rendah lagi suhunya. Kemudian di mesosfer juga mengandung ion yang bermuatan listrik yang berfungsi untuk menghantarkan gelombang elektromagnetik. Di lapisan mesosfer juga terdapat lapisan mesopause, yaitu batas dari garis lapisan mesosfer dengan lapisan yang ada di atasnya. Untuk sekarang kita akan memasuki lapisan yang keempat. Untuk lapisan yang keempat ada termosfer. Di termosfer ketinggiannya sekitar 80-400 km. Di termosfer terjadi proses ionisasi, yaitu pertemuan molekul menjadi ion apabila ditambahkan ataupun dikurangi dengan partikel yang bermuatan negatif. Proses ionisasi ini juga mempengaruhi lapisan ini tuh menjadi lapisan terpanas, bisa mencapai 2000 derajat Celcius. Terus, ionisasi juga membentuk aurora yang terjadi di permukaan bumi bagian kutub. Ionisasi juga memantulkan gelombang radio sebagai sinyal satelit dan juga komunikasi. Terus, di termosfer juga terdapat Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Untuk ISS ini tuh biasanya bisa mengelilingi bumi. Nah, ISS ini tuh bisa melihat 95% daratan yang ada di permukaan bumi. Terus, di termosfer juga terdapat kandungan massa udara yang rendah dan juga bertemperatur yang tinggi, sehingga tidak mampu menghantarkan panas ke benda-benda seperti satelit dan juga astronot. Nah, sekarang kita akan masuk ke lapisan yang terakhir, lapisan kelima, yaitu lapisan apa? Lapisan eksosfer. Di lapisan eksosfer, ketinggiannya sekitar 400 sampai 1000 km. Di eksosfer mengandung gas atmosfer yang sangat sedikit. Kemudian gaya gravitasi ini tuh yang di eksosfer ini kecil karena jauh dengan bumi, karena ini merupakan lapisan yang terluar. Terus di eksosfer ini tuh mampu merefleksikan cahaya matahari menjadi cahaya zodiak. Dan di eksosfer juga memiliki suhu yang sangat tinggi. Yang tadi sudah tinggi, nah ini tuh lebih tinggi lagi, bisa mencapai 2200 derajat Celcius. Bayangkan sepanas apa 2200 derajat Celcius ini. Terus, di eksosfer juga merupakan lapisan yang berbatasan langsung dengan luar angkasa. Dan terjadi berbagai kehancuran benda-benda luar angkasa. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti dan juga sudah paham tentang apa sih atmosfer itu dan ada berapa lapisannya dan terjadi apa saja di setiap lapisannya? Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi, atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi, terdiri dari nitrogen dan juga oksigen dan gas-gas lainnya. Atmosfer berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi berbahaya, dan atmosfer juga berfungsi melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa dan berperan dalam fenomena cuaca. Atmosfer terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama ada troposfer, tempat terjadinya fenomena cuaca, dan ada stratosfer, tempat lapisan ozon dan tempat pesawat terbang, dan ada mesosfer, tempat menghancurkannya meteor, dan ada termosfer, proses terjadinya ionisasi dan juga pembentukan aurora, dan yang terakhir ada eksosfer yang berbatasan langsung dengan luar angkasa. Jadi, itu saja penjelasan mengenai lapisan-lapisan atmosfer. Saya harap kalian sudah mengerti dan juga paham tentang lapisan-lapisan atmosfer ini. Tetap semangat dan jangan menyerah, tetap terus belajar. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.